Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya hari-hari ini Alkitab catat adalah hari-hari yang semakin jahat. Dunia yang kita ada dan tinggal di dalamnya ini dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita tinggal di tengah-tengah dunia tapi kita mau hidup bukan dengan cara-cara dunia. Betul, kita tinggal di dunia ini namun kita kerja bukan dengan kerja cara-cara dunia. Kita menghalalkan segala cara, tapi kita mau hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan hukum-hukum surga yang Tuhan Yesus telah ajarkan buat setiap kita melalui firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu untuk tetap terus menanamkan nilai-nilai kerajaan surga, menanamkan benih-benih firman, ya kan, sehingga setiap hari kita ditanami benih firman, setiap hari kita diperlengkapi, dan pada akhirnya setiap hari kita hidup mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan dan gagah kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami dipelihara dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya orang yang merenungkan firman Tuhan, kepada kami diperhitungkan segala yang baik. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, kami mau buka hati kami mau sentengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dari Mazmur 56 ayatnya yang ke-12. Mazmur 56 ayat 12. Satu ayat ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saya ulangi sekali lagi. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, tahukah setiap kita punya kepercayaan kepada Allah, dan dampak dari kepercayaan kita kepada Allah akan membuat hati kita tenang. Dampak kepercayaan iman kita kepada Allah akan membuat hati kita tentram. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, tatkala murid-murid mengalami ketakutan di tengah-tengah hembusan badai, di tengah-tengah angin ribut, maka Yesus bilang, tenang, diam. Secara langsung Yesus mengatakan itu kepada badai. Tapi tahukah saudara, perkataan itu juga disampaikan kepada murid-muridnya yang pada saat itu jadi takut, bimbang, gelisah, ya kan? Diam, tenang. Kemanakah kepercayaanmu? Yesus tanya kepada murid-muridnya. Nah, hari ini pemazmur mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka dampak dari kepercayaan kita kepada Allah, kita jadi tidak takut. Jadi pertanyaan buat setiap kita, kalau kita ngaku kita percaya kepada Allah tapi kita masih takut menghadapi hari esok. Jadi pertanyaan besar buat setiap kita, kalau kita ngaku kita umat percaya kepada Allah tapi hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Saudaraku, kita sedang hidup di dua dunia. Kita sedang hidup di dua sisi. Di satu sisi kita bilang saya percaya akan janji Tuhan, namun di sisi lain kita bilang, aduh Tuhan, saya masih ragu, saya masih bimbang. Benarkah Tuhan bisa memulihkan ekonomi saya? Benarkah Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya? Saudara, apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan ini setiap hari, ini adalah janji-janji Allah dalam hidup kita. Dan kalau arah pandang kita pandangkan kepada Yesus, arah pandang kita pandangkan kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita, maka saya berani pastikan hidupmu akan mengalami keberanian, hidupmu akan mengalami kekuatan, hidupmu akan mengalami sukacita yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Ini yang menjadi tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Maukah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kepada Allah aku percaya. Dampaknya apa? Aku tidak takut. Bahkan pemazmur bilang, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Jadi kalau hidup kita belajar serahkan. Makanya Alkitab jelas katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Kalau hari-hari ini kita mulai takut, aduh karena ada pandemik ini bagaimana dengan usaha saya? Karena dengan pandemik ini bagaimana dengan dagangan saya? Aduh karena ada pergumulan ini bagaimana nantinya dengan suami saya? Apakah suami saya bisa dipulihkan Tuhan? Apakah rumah tangga saya kembali bisa dipulihkan Tuhan? Apakah kembali saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya? Saya mau pastikan bisa. Karena bagi Allahmu, Allahku, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara.
Karena itu jangan membesarkan masalah kita. Besarkanlah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena kita memandang Allah. Aku percaya kepadamu, dan kalau kita percaya harusnya kita tidak lagi takut menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Yesus jelas katakan kepada Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Apa dikatakan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya pribadi itu sanggup menolong kita. Kita pribadi yang belum pernah melihat Yesus secara fisik dengan mata telanjang, tapi kita adalah pribadi yang percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Itulah yang diperhitungkan Allah sebagai berbahagia orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita mengerti bahwa kepercayaan kita kepada Allah itu merupakan sumber kekuatan kita. Hari ini kita mengerti kalau kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sekarang jadi pertanyaan, percayakah engkau bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupmu? Percayakah engkau bahwa Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu? Percayakah engkau bahwa Yesus sanggup memulihkan kesehatanmu? Percayakah engkau? Ketika engkau percaya, maka Alkitab katakan, aku tidak takut. Seringkali ketakutan kita karena keraguan-raguan, saudara. Seringkali timbul ketakutan karena ketidakpercayaan kita. Seringkali ketakutan itu kita besar-besarkan karena kita mulai khawatir. Dan seringkali kekhawatiran itu adalah permainan cara licik iblis untuk membuat kita kehilangan iman. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Tipu daya iblis tidak pernah membawa kita sesuatu yang besar yang membuat kita takut jatuh besar. No, dia hanya memberikan percikan-percikan kecil, ketakutan-ketakutan kecil, kekhawatiran, kecemasan kecil yang akhirnya nanti kita kembangkan sendiri. Ketakutan, kecemasan tersebut akhirnya tanpa kita sadari kita sudah mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Allah dan mulai membesarkan apa yang iblis taruh dalam hati dan hidup kita. Kekhawatiranmu akan rumah tanggamu, kekhawatiranmu akan hari depanmu, kekhawatiran kecemasanmu akan kesehatanmu, itu yang ditaruh dalam hatimu. Namun tahukah saudara, seringkali kita yang membesar-besarkan. Kita yang berkata, benar nih kayaknya tidak mungkin. Benar nih kayaknya Tuhan gak bisa pulihkan rumah tangga saya. Benar nih kayaknya rumah tangga saya sudah hancur. Benar nih kayaknya penyakit saya udah gak bisa disembuhkan. Kita yang membesarkan itu. Sehingga akhirnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk tidak sanggup menolong kita, tapi karena ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita. Itulah yang membuat Allah sulit membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan satu perkataan pemazmur. Aku percaya kepada Allah dan aku tidak takut. Dampak kepercayaan saudara dan saya kepada Tuhan yang kita sembah akan membuat kita berani menghadapi tantangan. Sekalipun tantangan itu besar, namun kita berkata, hai masalah, hai tantangan, aku punya Allah yang lebih besar daripadamu. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Engkau memampukan kami, Engkau menolong kami untuk tetap cakap menanggung segala perkara. Kami mengerti di hadapan kami diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan. Tapi hari ini kami diingatkan, dengan kami percaya kepadamu, maka ketakutan itu akan sirna. Dengan kami membesarkan kepercayaan kami kepadamu, maka kami tahu perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat akan kami jalani dalam kehidupan kami. Karena Yesus yang memberikan kepastian dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mulai hari-hari ini mulai ragu, mereka mulai khawatir. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar iman kepercayaan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Percayakah engkau Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara besar? Sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Tuhan Yesus memberkati kita.